Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Bapa, kami datang mengucap syukur buat anugerah-Mu yang kami alami, kami lewati, kami nikmati di sepanjang petiduran malam kami, sehingga kami mengalami petiduran yang nyenyak Tuhan. Engkau sudah menjaga kami bagaikan Engkau menjaga biji mata-Mu. Terlebih pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa, inilah kami mengucap syukur kepadamu. Dan Bapa, sebelum kami memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan mendengarkan renungan firman-Mu, sebab dari renungan firman-Mu kami mendapatkan berkat, memberikan kekuatan baru bagi kami, sehingga Tuhan kami boleh melihat keberhasilan demi keberhasilan, pertolongan demi pertolongan Tuhan kami alami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus menolong kami, baik kami yang menyampaikan renungan kebenaran firman-Mu, maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan renungan ini. Kami percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan pagi yang indah ini. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih tetap pada nas pokok yang sama, ya, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai 28 dengan tema utama adalah hamba yang sejati. Kemarin kita sudah membahas tentang ayat 19 dan ayat yang ke-20. Sekarang kita akan melihat ayat yang ke-21, ya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-19 dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Ya. Kemarin kita sudah mengikuti, ya, uraian renungan pagi di mana seorang hamba yang sejati selalu berkata benar, ya. Dikatakan dalam ayat 20, ia mengaku dan tidak berdusta, ya. Seorang hamba yang sejati selalu berkata benar, tidak bakal melakukan dusta atau berbohong, ya. Kemudian dikatakan, "Aku bukan Mesias," ya. Saudaraku, pertanyaan pertama dari para utusan yang datang dari Yerusalem, mereka bertanya, "Siapakah engkau?" Yohanes Pembaptis dengan berani dan gagah perkasa dia berkata benar. Dia bilang, "Aku bukan Mesias." Kenapa jawabannya bukan Mesias? Sebab para petinggi agama Yahudi di Yerusalem, ya, memang telah mendengar nubuatan tentang akan datangnya seorang Mesias untuk bangsa Yahudi, ya. Apalagi, ya, kenapa Yohanes Pembaptis bilang, "Aku bukan Mesias"? Sebab ada terjadi kegemparan, ya, di tempat pelayanan Yohanes Pembaptis, ya. Kemarin kita sudah dengar Yohanes Pembaptis. Saudara bayangkan, dia berkhotbah bukan di Yerusalem, ya, bukan di kota Yudea, ya, di padang gurun, ya, di padang gurun Yudea, ya, atau padang gurun Yehuda. Tapi kenapa Yerusalem menjadi gempar? Sebab dikatakan Markus 1 ayat 4 ayat yang kelima, kemarin saya sudah jelaskan. Ada terjadi kegemparan yang luar biasa. Ya.
Khotbah Yohanes Pembaptis simple. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Dan apa yang terjadi? Temanya sederhana. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan inilah yang menggetarkan hati seorang orang sekitar Yerusalem dan penduduk Yudea datang kepada Yohanes Pembaptis. Betapa dahsyatnya khotbah. Judul khotbah sederhana, bertobatlah. Tapi apa yang menggemparkan ya daerah Yudea dan sekitar Yerusalem? Apa yang menggemparkan? Kuasa Allah, pengurapan Allah yang dahsyat terjadi atas pelayanan Yohanes Pembaptis. Haleluya. Hal yang sama juga Tuhan izinkan terjadi dalam setiap pelayanan kita. Jika pelayanan kita didasarkan pada selalu berkata benar, apa yang Tuhan percayakan, Tuhan sampaikan, kita sampaikan, maka pengurapan Allah yang dahsyat terjadi atas pelayanan kita. Dan itu yang akan menarik banyak orang. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat. Ya. Apa yang perlu kita lihat? Yohanes 6 ayat 44. Mari kita lihat. Ya. Ini dahsyatnya pelayanan Yohanes Pembaptis. Dia tetap hidup dalam pengurapan Allah. Dia tetap menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan ini yang menarik orang-orang datang kepada pelayanan Yohanes Pembaptis. Yang lebih dahsyat, banyak yang bertobat. Orang banyak. Dalam setiap pelayanan kita pun berbagai orang yang datang mendengarkan pelayanan kita. Lukas 1 di sana diceritakan tentang apa? Ya. Di sana diceritakan tentang ya, Lukas 1 ayat yang Lukas 3. Lukas 3 ya, dari ayat yang ke-7 sampai 11, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 ada 3 kelompok orang yang datang. Pertama, orang banyak. Ya. Yang kedua, para pemungut cukai. Yang ketiga, para prajurit Romawi, bukan orang Yahudi. Pengurapan Allah yang dahsyat terjadi atas pelayanan Yohanes Pembaptis. Bayangin, sampai orang yang tidak mengenal siapa Mesias, siapa Yesus, waktu itu belum dikenal Yesus, siapa Mesias, mendengar khotbah ini mereka pada berdatangan. Khotbahnya sederhana, tapi pengurapannya dahsyat. Itu yang menarik, banyak orang datang, orang banyak datang, pemungut cukai datang, orang-orang jadul, orang prajurit Romawi pun datang. Bukan cuma sekedar datang, mereka bertobat. Khotbahnya judulnya sederhana, tapi dahsyatnya kuasa Allah bekerja dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Itu yang membuat gempar. Banyak orang datang. Dan bukan cuma sekedar datang mendengarkan enaknya khotbah daripada Yohanes Pembaptis, tapi mereka memberi diri dibaptis. Haleluya. Kalau saya menjabarkan tentang bagaimana mereka datang semuanya pengen dibaptis karena dahsyatnya pengurapan yang bekerja. Ada yang diketahui oleh Yohanes Pembaptis, orang yang pura-pura, ya, sehingga dikatakan, hai kamu ular beludak, siapa yang mengatakan bahwa kamu bisa melarikan diri dari muka Allah? Memberi diri dibaptis harus benar-benar mengakui. Dicama oleh Roh Kudus melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. Haleluya. Jadi kita lihat pelayanan hamba yang sejati. Pertama, selalu berkata benar. Ya, selalu berkata benar. Itu sebabnya ini yang membuat orang datang kepada Tuhan. Ketika kebenaran Allah disampaikan, banyak orang datang kepada Tuhan, memberi diri dibaptis. Tapi dasarnya harus bertobat. Ya, konotasinya, notabene-nya mereka adalah orang Yahudi yang sudah tahu Tuhan, yang harus bertobat. Hidup jangan seperti hidup yang lama, ya. Tidak tahu memberi, ya. Bekerja pada musuh, ya, kepada para penjajah. Memungut cukai lebih banyak. Dan yang lebih dahsyat, Roh Allah bekerja di hati para prajurit Romawi yang tidak mengenal Tuhannya, orang Israel, bisa memberi diri dibaptis. Mereka bertobat dari cara hidup mereka yang lama, akhirnya mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di ayat yang ke Yohanes 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan, ya. Kataku ini adalah menuju kepada pribadi Tuhan.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan kalau dia tidak ditarik oleh kuasa Allah. Lima khotbah sederhana. Bertobatlah dan orang akan datang. Siapa yang memanggil mereka? Bapa di surga melalui kuasa Allah yang bekerja dalam hidup pelayanan Yohanes Pembaptis. Itu yang menggemparkan Yerusalem, sehingga petinggi-petinggi agama Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa orang imam dan beberapa orang lewi. Haleluya, dahsyat men. Mari kita melayani dengan benar. Selalu hanya menyampaikan kebenaran. Di luar kebenaran jangan sampaikan. Maka kita akan lihat dasarnya pengurapan Allah bekerja dalam hidup kita, menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Kita masuk bagian selanjutnya, ayat yang ke-21 ya. Ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan ya. Setelah utusan-utusan dari Yerusalem itu datang, ya, bertanya, siapakah engkau? Ya, aku bukan Mesias. Ya, pertanyaan yang sama mereka tanyakan lagi ya. Ayat 21. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Kalau engkau bukan Mesias, siapakah engkau? Sehingga pelayananmu begitu dahsyat, banyak orang datang, banyak orang memberi diri dibaptis, dan mereka bertobat. Siapakah engkau? Perhatikan saudaraku ya. Kita lihat ayat ini berkata ya, lalu mereka bertanya kepadanya, siapakah? Kalau begitu siapakah engkau? Ya. Sekarang mereka menyodorkan satu nama. Apakah engkau Elia? Ya. Apakah engkau Elia? Ya. Dan ia menjawab, bukan. Tadi dia katakan, siapakah engkau? Aku bukan Mesias. Wah, Yohanes Pembaptis pikir, lu pikir gua orang kayak Mesias? Orang itu dahsyat men. Ya. Kemudian para utusan bertanya pula, kalau begitu siapakah engkau? Mereka menyodorkan satu nama. Mereka pikir jangan-jangan ini Elia ya. Mereka bertanya begini, siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Ya. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Ya. Mereka tanya, apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Bukan. Ya. Yang kedua, sifat seorang hamba yang sejati hanya selalu berkata jujur. Definisi jujur artinya apa? Selalu berkata benar. Jadi seorang hamba yang sejati, dia harus selalu berkata benar, menyampaikan kebenaran. Dan yang kedua, seorang hamba yang sejati, dia harus selalu berkata jujur. Artinya apa? Memiliki sifat yang jujur. Saudara, perhatikan ada dua nama yang disodorkan oleh para utusan yang datang di Yerusalem. Apakah engkau Elia? Ya. Mereka membandingkan pelayanan Yohanes Pembaptis melebihi Elia, sebab gempar. Yerusalem gempar, Yudea gempar. Dengan datangnya berbondong-bondong orang datang ke tempat pelayanan dia. Mereka pikir dia Elia, tapi dia bukan. Apakah engkau seorang nabi yang akan datang? Dia katakan juga bukan. Seorang hamba yang sejati selalu berkata jujur. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Haleluya. Kalau kita ingin pelayanan kita bukan lebih hebat dari orang lain, lebih dahsyat kalau Allah bekerja dalam hidup kita, pengurapan Allah bekerja dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, milikilah selalu yang suka berkata benar. Berkatalah benar, sampaikanlah kebenaran. Yang kedua, harus memiliki sifat yang jujur. Ya. Elia siapa bilang gak dahsyat? Elia dahsyat loh saudara. Ya. Saudara tahu, yang paling hebat, Elia berkata, jikalau perhatikan apa yang aku katakan, dalam tahun-tahun ini, 1 Raja 17, dalam tahun-tahun ini
tidak akan ada embun. Bayangin, jangan boro-boro hujan. Tidak akan ada embun, bahkan tidak akan turun hujan kecuali dengan ketika aku berkata, ketika aku katakan. Maaf, saya minum sebentar, saudaraku ya. Ini para utusan dari Yerusalem bingung. Mesias bukan, Elia bukan, nabi yang akan datang bukan. Ya. Sebab ada nabi-nabi yang dinubuatkan akan datang. Ya, sebelum Mesias datang. Ya. Yang tanpa mereka sadari, inilah Nabi Elia. Ya. Yohanes Pembaptis yang datang dengan kuasa dan roh Elia. Saudara, Elia pada zaman Raja Ahab memimpin kerajaan, ya, kerajaan Israel, terjadi 3,5 tahun. Masa kekeringan itu terjadi sebagai akibat apa yang diomong, apa yang dikatakan Elia. Tahun-tahun ini jangankan hujan, embun pun tidak akan ada, dan terbukti. Tapi di penghujung 3,5 tahun, Raja Ahab datang kepada Elia. Apa yang terjadi? Apakah engkau yang penyebab kesusahan ini? Ya, masalah ini, kekeringan yang melanda Israel ini? Elia katakan, seperti yang aku katakan di tahun-tahun ini, kecuali yang aku katakan, baik hujan maupun embun akan datang. Dan itu terjadi, saudara. Ya. Elia berkata kepada bujangnya, sekarang coba kamu naik ke gunung. Lihat apa ada tanda di daerah laut sana, ya, menghadap laut itu ya. Elia menyuruh bujangnya sampai 7 kali. 1 kali, coba kamu lihat apa tanda yang bisa kita lihat. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tidak ada apa-apa, Tuanku. Kira-kira ya, bujangnya Elia berkata begitu. Terus dia suruh kali yang ke-6. Belum ada, Tuanku. Mungkin ini bujang, aduh, capek gue bolak-balik. Tapi ya karena Tuanku yang bilang, aku harus datang dah. Aku harus lakukan. Dan dia katakan pada kali yang ke-7, sekarang coba kamu lihat, naik ke gunung. Dan apa yang kau lihat? Begitu bujangnya naik ke atas bukit, ke atas gunung. Ya mungkin gunung Horeb Gunung Moria Iya, Gunung Moria pada waktu itu ya. Apa yang terjadi? Bujangnya lihat, wah, dia beritahukan kepada tuannya Elia, Tuan, ada awan sebesar telapak tangan. Aku lihat ada di laut, ya. Dia lihat ada awan sebesar telapak tangan, ya, di atas laut. Kemudian Elia berkata kepada Ahab, sekarang berkemas-kemaslah, cepat kembali ke Yerusalem, ya, cepat kembali ke Samaria, sebab hujan akan turun. Kalau tidak, kamu tidak keburu sampai ke Samaria, kamu akan mengalami dihadang oleh hujan. Dan apa yang terjadi? Betul, saudara. Ya. Hujan turun dengan lebatnya setelah 3,5 tahun. Ya, ini hal yang dahsyat yang dilakukan Elia pada zaman Raja Ahab. Yang kedua, apa yang terjadi? Elia mendemonstrasikan kuasa Allah di Bukit Moria. Elia mengalahkan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi hutan. Ada kurang lebih 850. 400 nabi-nabi Baal dan 450 nabi-nabi hutan. Ini dewa-dewa yang disembah oleh istrinya Ahab, yaitu Isabel. Ya, memang sebel, bikin sebel ini Isabel ya. Sampai akhirnya orang Israel berbuat dosa pada masa itu lebih jahat daripada angkatan-angkatan yang lalu. Saudara, api turun dari langit. Siapa yang melakukan? Elia. Itu sudah menggemparkan Israel pada masa itu, pada masa Ahab pemerintah. Sekarang Yerusalem dan sekitarnya, bahkan Yudea, digemparkan dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Saudaraku, ingat, seorang hamba yang sejati hanya selalu berkata benar. Jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Demikian juga dengan kita. Jika kita ingin pengurapan Allah, kuasa Allah bekerja dengan dasar dalam pelayanan kita, sampaikan kebenaran.
Walaupun nyawa resikonya. Walaupun kita dimusuhi di Israel, resikonya. Lakukan kebenaran, maka Allah ada di pihak kita, sebab Allah itu benar adanya. Dahsyat Elia. Tapi tidak kalah dahsyatnya Yohanes Pembaptis. Siapa yang bekerja di dalam Elia dan di dalam Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah ya, seorang nabi yang datang dalam kuasa dan roh Elia. Benar yang mereka perkirakan bahwa akan datang seorang nabi, yaitu Yohanes Pembaptis itu sendiri, menggemparkan kota Yerusalem dan Yudea, mendatangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terjadi pertobatan luar biasa ya. Di hari-hari ini, kalau kita tetap menjadi hamba yang selalu berkata benar, memiliki sifat yang jujur, Roh Kudus dan pengurapan dari Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Mari kita lihat referensi ayatnya ya. Kita buka ya. Sebentar saya akan lihat. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Amsal yang ke-11 ayat yang ketiga. Kita lihat ya. Betapa pentingnya hal ini ya. Sebab hal ini yang membuat Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Amsal 11 ayat yang ketiga berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya ya. Hamba yang sejati selalu berkata benar dan hanya menyampaikan kebenaran. Hamba yang sejati selalu memiliki sifat yang jujur. Aku bukan Elia, aku bukan nabi yang akan datang. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Kita lihat Yohanes Pembaptis sejak dalam kandungan ibunya, dia sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Bayangin waktu Maria datang kepada Elisabet yang sedang mengandung, umur kandungannya sudah 6 bulan. Yohanes Pembaptis kepenuhan Roh Kudus dalam kandungan Elisabet. Melonjak saudara, melonjak kegirangan karena kehadiran siapa? Kehadiran Maria. Ya, makanya tidak heran kalau pelayanan daripada Yohanes Pembaptis dahsyat luar biasa, menggemparkan. Dari kandungan Roh Kudus dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi katakan kemudian di sini ayat yang ketiga dari Amsal 11, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Seorang hamba bukan cuma jujur, dalam melayani Tuhan dia pun tulus. Tidak ada motivasi apa-apa. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita selalu berkata benar? Sudahkah kita jujur? Sudahkah kita dipimpin, pelayanan kita dipimpin oleh ketulusan? Bukan apa? Bukan sudah cukup diurapi, ya, dilengkapi dengan Roh Kudus. Bukan. Termasuk ada ketulusan, melayani tanpa motivasi apa-apa selain untuk memuliakan Tuhan. Ini penting saudara. Tulus ya. Ayat Amsal 14 ayat yang kelima. Kita lihat lagi ayat Amsal 14 ayat yang kelima ya. Di sini dikatakan sebagai berikut. Saksi yang setia. Saksi yang setia tidak berbohong. Makanya utusan-utusan dari Yerusalem datang. Siapakah engkau? Aku bukan Mesias. Saksi yang setia. Di Alkitab kita, di perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kesaksian Yohanes Pembaptis ya, tentang dirinya ya. Aku bukan Mesias. Dahsyatnya pelayanannya, dia katakan aku bukan Mesias. Dia bersaksi dengan benar, aku ini bukan Mesias. Saudaraku yang kekasih, jadilah saksi yang tetap setia. Amin. Tuhan Yesus setia. Setia salah satu sifat moral dari Tuhan Yesus. Amin saudaraku.
Mari kita mau setia seperti Tuhan, ya. Walaupun resikonya nyawa kita melayang. Dan pada akhirnya saudara tahu, ya, nanti di kali lain saya akan ceritakan itu. Dan saya akan, kalau Tuhan izinkan, saya akan bawa saksi yang setia, nyawa pun melayang. Saksi dalam bahasa tekstus, receptus, dipakai istilah apa? Martir. Saksi berarti mati. Ya, kenapa dikatakan mati? Saksi itu harus siap mati demi menguatkan kesaksiannya. Saudara, resikonya tinggi bukan? Tapi kalau kita di pihak Tuhan, kalau tidak ditentukan kita akan mati syahid, kita akan luput dari segala macam ancaman, termasuk ancaman jiwa kita. Jadi mari jadilah hamba, ya, yang suka berkata benar, menyampaikan kebenaran, memiliki sifat yang jujur, amin, dipimpin oleh ketulusan, dan tetaplah setia. Penting sekali ini, haleluya. Moga kiranya renungan kita di pagi yang indah ini sudah memberkati saya dan saudara. Besok kita lanjutkan. Tapi sebelum kita akhiri renungan kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyi, saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, jadilah hamba yang selalu berkata jujur. Jadilah hamba yang selalu dipimpin oleh ketulusan dalam pelayanan. Apapun profesi saudara, lakukan itu dengan tulus hati. Haleluya. Apapun profesi saudara, terlebih lagi hamba Tuhan, ketulusan itu penting. Dan tetaplah setia dengan karakter yang kita miliki. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah
bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima melalui renungan pagi yang indah. Bapa, kami rindu. Kami bukan akan melebihi Yohanes Pembaptis, tetapi kami merindukan. Biar kiranya pengurapan Allah yang ada dalam hidup kami, kuasa Allah yang ada dalam hidup kami, itu akan menuntun kami dalam setiap aktivitas profesi kami yang berbeda-beda. Biar kami selalu berkata jujur, ya, selalu kami berkata jujur. Kami selalu dipimpin melakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Dan biarlah kami boleh setia Tuhan, seperti Engkau Tuhan setia adanya. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikannya dalam hidup kami, dalam setiap profesi kami yang berbeda-beda. Mulai hari ini sampai seberapa lama Tuhan izinkan kami ada di dunia ini, di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu besok pagi hari. Shalom.